Kembali lagi bersama Shwatch yang tidak selalu menemani hari libur kalian semua. Kali ini saya akan menceritakan film Jepang. Tentunya bukan Ika-Ika Kimochi, melainkan drama keluarga Jepang zaman dulu. Berlatar belakang di tahun 1956, tepatnya 13 tahun Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Film ini menceritakan dari berbagai sudut pandang keluarga orang, namun ditampilkan yang sangat rapi. Film yang terbagi menjadi 3 episode ini, dimana yang pertama episode 2005 yang sekarang akan dibahas, yang kedua di tahun 2007, dan episode terakhir itu di tahun 2012. Film tentang kehidupan seorang mekanik, seorang penulis, seorang mantan wanita penghibur, serta seorang dokter. Dari setiap kisahnya sambung menyambung jadi satu cerita yang sangat layak untuk ditonton bersama keluarga di akhir pekan. Kalau dilihat di awal, film ini mungkin membosankan ya. Namun jika kita ikuti sedikit demi sedikit, akan sangat asik untuk ditonton. Apalagi tingkah konyol pemerannya yang mewarnai di setiap skinnya. Langsung saja, ini dia. Skin awal memperlihatkan beberapa siswa-siswi yang tengah asik naik kereta menuju kota besar dari desa untuk mengadu nasib di Tokyo. Salah satunya Mutsuko. Gadis lulusan SMK ini sudah mendapat panggilan kerja di Tokyo. Ia sangat bangga akan pencapaiannya bisa diterima bekerja di perusahaan otomotif di Tokyo. Yang namanya baru pernah ke kota, tentunya terheran-heran melihat gedung menjulang tinggi dan keramaian warna-warni kota Tokyo. Di sisi lain, Skin berpindah ke seorang penulis komik bernama Chagawa yang sedang mencari inspirasi untuk melanjutkan buku karangannya. Ia memiliki usaha toko mainan anak-anak bernama Toko Chagawa. Beberapa anak membeli lotre berharap bisa mendapatkan mainan kesukaannya. Namun yang mereka dapati adalah kalimat belum beruntung. Itu tidak mengherankan karena yang namanya penjual lotre tentunya ingin untung kan, bukan buntung gitu. Cagawa pun bernasib sama seperti anak-anak pembeli lotre. Namanya masih belum muncul di peraih penghargaan penulis sastra pendatang baru. Anak-anak melihat Cagawa sedih serta menuduh Cagawa berbuat curang dalam menjual lotre. Dan ternyata memang benar, Cagawa berbuat curang dalam menjual lotre. Scan berpindah ke seorang wanita. Nah, ini dia namanya Hiromi, seorang mantan wanita penghibur yang kini membuka warkop demi memperbaiki hidupnya yang sempat kelam. Istilahnya ya nyari duit yang halal lah. Seorang ex mucikari yang dikenalnya mengantarkan seorang anak bernama Junosuke dan menyuruh diasuhnya karena ibu dari anak tersebut berteman dengan Hiromi. Oke, lanjut. Skin dilanjutkan Matsuko yang sudah sampai di stasiun Ueno, Tokyo. Matsuko dijemput oleh pria yang berpenampilan rapi serta berwibawa. Ia bernama Tuan Suzuki dan beliau memiliki perusahaan Suzuki Mobil. Matsuko yang sangat terharu karena langsung dijemput oleh presiden perusahaan Suzuki Mobil, dan teman-teman Matsuko menggodanya jika Matsuko akan menjadi sekretaris presiden. Sampai di parkiran mobil, Mitsuko salah pengertian. Ia mengira jika supir mobil mewah yang membuka pintunya mempersilahkan terhadap Mitsuko, padahal untuk orang lain di belakang Mitsuko. Ia terkejut ketika Tuan Suzuki membuka pintu mobil tua mini alias Bemo untuk Mitsuko. Mitsuko masih terheran-heran.
akan suasana kota yang ramai serta melihat penampakan Tokyo Tower yang sedang dibangun. Di mobil, Tuan Suzuki menceritakan bahwa Tokyo Tower akan selesai dibangun dan menjadi tower tertinggi di dunia. Sesampainya di rumah Tuan Suzuki, Mitsuko shock karena tempat kerjanya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Gedung yang tinggi, berpakaian rapi, serta jabatan yang bagus. Perusahaan Suzuki Mobil yang dimaksud Tuan Suzuki adalah bengkel kecil di gang sempit yang tergabung dengan rumahnya. Tuan Suzuki tinggal bersama istri dan satu anak laki-laki yang tingkahnya gemesin bernama Ipei. Scan berpindah ke warung kopi Hiromi, di mana Chagawa yang sedang mabuk amer stres karena kegagalan menjadi penulis sastra terbaik. Ia ngelantur ngalor ngidul jika ia juga mempunyai perusahaan yang merambah ke anak-anak, dan ia menyebut jika ia suka dengan anak kecil. Padahal sih kenyataannya bukan perusahaan, namun semacam warung toko mainan kecil lah ya. Hiromi memanfaatkan situasi tersebut dengan merayu Chagawa dan menitipkan anak yang dititipkan mucikari ke Hiromi sebelumnya. Hiromi berjanji akan selalu mengunjungi Chagawa. Keesokan paginya, Chagawa terbangun. Kaget Junosuke duduk di pojokan. Ia baru menyadari saat semalam dirayu oleh Hiromi untuk mengasuh Junosuke. Mutsuko menolong nenek-nenek yang naik sepeda karena remnya blong, dan ia langsung mengetahui jika remnya harus diperbaiki. Ia tak segan langsung memperbaiki rem sepeda nenek tersebut. Sudut pandang beralih kepada Chagawa yang masih tidak mendapat inspirasi untuk karangannya. Namun saat Junosuke melihat karya Chagawa tentang cerita petualangan anak, Chagawa merasa terharu. Ternyata Junosuke penggemar berat novel tersebut. Junosuke menyuruh Chagawa untuk melanjutkan karangan petualangan anak seri terbarunya. Namun Chagawa enggan melakukannya sehingga Junosuke menulis dan melanjutkan karangan Chagawa. Ipei dan Junosuke berteman semenjak diketahui Junosuke mempunyai bakat untuk mengarang cerita. Sehingga Ipei dan teman-temannya sangat menunggu buku karangannya yang ditulis oleh Junosuke. Suatu hari Mutsuko dan Suzuki memperbaiki mobil di bengkel. Suzuki yang mempunyai sifat temperamen ini menyuruh Mutsuko untuk mengambil dongkrak. Namun, Mutsuko tidak tahu wujud dongkrak itu seperti apa. Akhirnya, Suzuki marah besar, sehingga ia mengungkit profil CV Mutsuko yang menipu sebagai ahli mekanik. Dan Mutsuko pun melawan pernyataan Suzuki. Jika ia pun berbohong atas perusahaan Suzuki Mobil yang ia punya ternyata hanya bengkel kecil. Suzuki marah besar, mengamuk. Mutsuko lari mencari perlindungan ke rumah Chagawa di seberang bengkel Suzuki. Suzuki melempar semua barang-barang Mutsuko dari atas ke bawah.
Ippei yang polos melihat suatu kertas dan dibacanya kertas tersebut. Nah, ternyata kertas tersebut adalah CV Musuko yang sempatnya yang dikirimkan ke Suzuki. Dengan keras, Ippei memanggil ayahnya dan mengatakan bahwa ayahnya salah membaca tulisan tersebut. Tertulis di CV bahwa Musuko adalah ahli perbaikan sepeda. Suzuki kaget dan emosinya menurun. Istrinya langsung menyarankan untuk minta maaf terhadap Mutsuko. Di tahun tersebut, kulkas memang masih belum familiar ya, masih susah itu. Hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Sehingga masih ada alat semacam pendingin menggunakan batu es. Nah, di sini istri Suzuki lupa telah menyimpan kue, sedangkan batu esnya sudah meleleh sehingga kue tersebut basi. Istri Suzuki menyuruh Mutsuko untuk membuangnya. Di malam harinya, Mutsuko mengalami sakit perut. Dokter Tokuo diundang untuk memeriksa. Dokter Tokuo bilang jika ini karena keracunan makanan. Alhasil, Mutsuko jujur jika ia memakan sedikit kue yang basi itu. Karena dia belum pernah memakan atau melihat kue tersebut di desanya. Hari yang ditunggu keluarga Suzuki tiba, di mana ia sudah berjanji terhadap keluarga dan tetangganya jika ia akan membeli sebuah TV. Maklum, di tahun tersebut TV adalah barang yang sangat mewah walaupun masih hitam putih dan TV cembung ya. Sehingga saat Suzuki kedatangan TV, semua keluarga dan tetangga berdandan rapi untuk menonton bersama pertama kali gitu ya. Ya, Mimin juga sempat merasakan kalau TV adalah barang elektronik yang sangat mewah dulu. Nonton aja harus ke tetangga yang kaya raya, itu pun kalau diizinkan. Lanjut, setelah TV dinyalakan, semua orang takjub dan bahagia menonton tayangan TV di mana semua orang sangat terhibur. Namun, itu semua tidak berlangsung lama karena tiba-tiba TV-nya mati. Jagawa sok tahu dan bisa memperbaikinya, namun apa yang didapat malah makin rusak. Sehingga TV-nya dikembalikan kembali ke toko untuk diperbaiki. Skin beralih ke Chagawa. Chagawa terkejut akan pernyataan Hiromi saat di rumahnya, di mana Hiromi mau menjadi ibu Junosuke dan mau tinggal bersama dengan Chagawa. Namun Hiromi malu dan salah tingkah dan akhirnya berpura-pura itu hanya candaan. Di sisi lain, Chagawa sudah terlanjur baper ya. Natal sebentar lagi akan tiba. Chagawa mengunjungi toko berlian. Ia kemudian menanyakan ke Junosuke akan hadiah apa jika Santa datang di malam Natal. Junosuke hanya ingin pensil dan penghapus. Di keluarga Suzuki pun sama. Ia menanyakan Ippei hadiah apa jika Santa datang di malam Natal. Ippei meminta hadiah alat baseball. Dan malam Natal pun tiba. Junosuke keluar rumah dan melihat Santa berjalan. Ia menemukan hadiah di bawah pintu. Ia sangat bahagia. Dibukanya kado tersebut dan ternyata sesuai dengan keinginannya, yaitu pulpen. Di sisi lain, Chagawa mengunjungi warkop Hiromi,
Di sana sudah ada Dr. Takua dan Hiromi. Chagawa berterima kasih kepada Dr. Takua yang sudah membantu memberikan hadiah ke Junosuke menjadi santa. Hal tersebut juga ide dari Hiromi serta perlengkapan santanya. Sesaat Dr. Takua pulang, Chagawa melamar Hiromi dengan menunjukkan kotak perhiasan yang pada siang harinya itu sudah dibeli. Hiromi terharu karena masih ada seseorang yang tulus mencintainya. Dan ketika kotak perhiasan dibuka, ternyata tidak ada cincinnya. Di situ momen romantis di malam Natal, Chagawa dan Hiromi tercipta. Hiromi yang tersentuh mengulurkan jarinya agar Chagawa memasangkan cincin pura-pura ke jari manisnya. Di rumah Tuan Suzuki, keluarga Suzuki dan istrinya diam-diam menaruh kado Natal di tempat tidur Ippei. Begitu juga Mutsuko diam-diam dikasih hadiah Natal oleh keluarga Tuan Suzuki. Paginya, Ippei dan Mutsuko senang akan hadiah Natal dari Santa. Setelah membuka kadonya, Mutsuko justru seakan tidak senang dengan isi kado tersebut, di mana ia mendapat hadiah tiket PP untuk pulang ke desanya. Karena menurut Suzuki dan istrinya, ibunya pasti kangen dan mengharapkan Mutsuko untuk pulang beberapa saat. Namun Mutsuko keberatan. Mutsuko berdalih jika keluarga di kampung tidak menginginkan dia pulang. Di sisi lain, Chagawa mengunjungi warkop Hiromi. Namun yang ia lihat warkopnya tutup dan terpampang tulisan toko ini disewakan. Ia berteriak gedor-gedor warkop tersebut memanggil Hiromi. Namun pemilik toko asli keluar dan mengatakan jika Hiromi pergi pagi-pagi sekali. Tepatnya mungkin setelah Chagawa melamar ya. Pemilik toko memberitahu Chagawa jika Hiromi terlilit hutang besar sehingga ia rela kembali menjadi wanita penghibur. Belum lama menerima kesedihan ditinggal Hiromi, Chagawa dibuat sedih kembali setelah seseorang suruhan perusahaan ternama mengunjungi rumahnya. Diketahui jika owner perusahaan ternama itu adalah ayah Junosuke dan berniat menjemput Junosuke untuk tinggal dengan ayah kandungnya. Singkatnya, hari di mana Junosuke dijemput tiba. Ayah Junosuke yang seorang miliarder menjemputnya langsung. Namun saat membaca surat dari Junosuke, ia berlari tidak rela jika harus berpisah dengan Junosuke. Saat di jalan menangis, ternyata Junosuke tidak jadi pergi dengan ayahnya. Ia kemudian menghampiri Chagawa yang sedang bersedih. Di sisi lain, Suzuki bersiap-siap mengantar Mutsuko ke stasiun karena dia akan pulang kampung libur tahun baru bersama keluarganya. Dengan bemo tuanya, Suzuki dengan istri serta Ippei mengantar Mutsuko. Di saat kereta berjalan, ternyata Suzuki dan keluarga mengiringi jalannya kereta dengan bemonya. Ia dan keluarga melambaikan tangan dan mengisyaratkan Mutsuko untuk menengok